Maaf, Bang, bisa minta bantuan? Bantuan apa? Kami sedang liburan ke sini, dompet kami dicopet. Bisa bantu kasih ongkos pulang? Berapa? Kurang 20.000. Aku nggak bawa uang tunai. Pakai WeChat juga bisa. Mau scan aku? Kamu siap-siap aja. Kembalikan uangku. Uang apa? Jangan pura-pura, tadi kan kalian minta 20.000, kamu penipu. Kalian berdua penipu, bawa anak lagi. Kalian pantas jadi orang tua? Bukan, kamu ini kenapa sih? Kamu yang kenapa? Aku kenal kamu gak sih? Tadi mereka bohong, bilang dompetnya hilang. Kurang 20.000 ongkos pulang. Iya. Masih bilang bukan penipu. Ada apa sih? Mataku. Mataku nggak bisa lihat, dia pukul mataku. Mataku nggak bisa lihat. Istri brengsek. Mataku. Sudah berapa kali bilang, jangan ikut campur. Siapa kamu? Pulang sana. Kenapa pergi? Dia tusuk mataku. Dia nggak boleh pergi. Kamu pergi. Tunggu dulu, dia nggak boleh pergi, dia tusuk mataku. Mataku nggak bisa lihat, mataku. Matamu, aku yang tanggung jawab, oke? Semuanya, jangan nonton aja, lanjutin aja kegiatannya. Nggak bisa, telepon 110. Dia nggak boleh pergi. Bukan. Kamu mau uang, aku kasih uang. Kamu mau periksa mata, aku antar ke rumah sakit. Ada apa kita bicarakan di sini? Kamu mau kemana? Sayang, Wanda, aku ada masalah kecil di sini. Selesai aku ke sana. Jangan buru-buru. Ada APA? orang yang bawa pergi. Cepat lihat. Bukan. Kamu bawa aku kemana ini? Di sini sepi, kita ngobrol aja. Bagaimana matamu? Mataku sampai sekarang tidak bisa melihat apa-apa. Kamu bilang gimana? Orang lain yang menusukmu. Atau kamu yang sengaja nabrak jari orang. Bukan. Kamu ngomong gimana sih? Aku saksi mata. Nanti kalau polisi tanya, kamu nggak bisa lepas, mungkin malah ditahan beberapa hari. Aku tanya lagi, anak itu siapa? Bukan kamu. Kamu bisa jelasin nggak? Mas, Ada APA? Kenapa Mas? Nggak apa-apa, lagi ngobrol. Ngobrol apa Mas? Mas, dia mau call Madamo. Kamu bilang dia harus ganti yang mana, biar dia sendiri yang bilang. Bawa senjata lagi, kamu bilang gimana? Ganti uang. Berapa yang pas? 200.000. Kamu buka mulut. Gimana? Nggak apa-apa, jangan marah. Marah-marah buat apa? Ganti uang aja. Mas, gini, Bukan. aku mau nego, 200.000 kayaknya agak banyak. Jangan langsung minta 200.000. Minimal 200.000. Nggak boleh kurang 1 rupiah pun. 100.000 gimana? 100.000? Kamu kira ini belanja di pasar? Mas, nggak apa-apa? Cepat kejar dia. Badut, gigit dia. Anjing, ayo, anjing, cepat, aku ke anjing. Istri, kenapa kamu di sini? Ayo. Zai au. Siapa yang manggil Xiaoyu? Om, kamu kesini manggil Xiaoyu buat apa? Xiaoyu di Beijing. Xiaoyu udah balik. Kamu tahu gimana? Dia posting di media sosial, sepanjang perjalanan dia posting. Benarkah? Postingan terakhir, udah sampai di Boshan. Nggak mungkin. Aku lihat satu postingan, itu beberapa hari lalu di Beijing. Masih Jack anjing jalan, aku tahu. Pasti itu Xiaoyu, dia ngeblok kamu, mau kasih kejutan. Iya ya, pasti. Aku tadi terus nelpon dia. Aku nelpon, dia langsung ngekat, akhirnya aku ngerti. Dia lagi nyetir kamu nelpon dia. Aku kan khawatir. Gak usah khawatir, udah. Xiaoyu mau balik, dia mau cari kamu. Dia pasti kontak kamu, kalau gak dia cari kamu. Kamu juga jangan cari dia, bukan Om. Udah gede begini, gak baik. Om bilang apa sih? Kamu pikir, aku sama Xiaoyu, kan bukan orang luar. Anak kecil telanjang, apa anak kecil telanjang? Kamu juga orang kuliahan, orang berpendidikan. Kok bicaranya kasar begitu? Aku tanya kamu. Kenapa ganti jadi Huan Ge? Shen Meng Er yang bagus gak dipakai. Ganti jadi Huan Ge, kan sama Xiaoyu, saling nyambung di sini. Aku rasa nama ini bagus, terus semua orang pakai. Aku rasa juga enak didengar, kamu bilang aku kesel. Tahu gak, kamu bilang kamu masih muda, ini aku ngerti. Ayah kamu udah tua. Hatinya gak ada hitungannya, ganti nama apa artinya?
Aku bilang ya, jangan ganti nama, harus berprestasi. Om, otakku ini kamu bilang. Aku tiba-tiba ingat, masih ada urusan. Aku langsung urus ini, aku duluan ya. Gak mau dengar, aku mau dengar. Aku beneran ada urusan, kalau ada waktu aku ke rumah. Om cerita pelan-pelan, aku dengar baik-baik. Oke, aku duluan ya. Aku kasih tahu Shen Huanga. Kalau mau sukses, harus usaha sendiri. Aku gak dengar, suara motornya kenceng banget. Pura-pura tuli ya, cepat pergi. Bagaimana saya tidak bisa melihat lingkaran teman-teman yang dia kirim? Ini buat aku, pilihan terbuka ya. Terima kasih. Istri, keluarga sendiri gak usah terlalu formal. Kamu belum keluar dari perannya. Kamu bilang udah keluarga, tapi gak ada kontak. Kayaknya gak cocok ya. Mau kasih nomor telepon, atau aku scan kamu? Kamu scan aku. Itu bagus. Oke, kamu. Bikin repot banget. Kenapa? Hari ini, aku gatal banget mau mukul 3 orang itu. Kayaknya hadiah dari Tuhan. Kalau kamu gak lapor polisi, lihat deh gimana aku ngurusin mereka. Aku juga takut ada yang mati. Kamu belum lihat keahlianku, ya? Udah lihat, kamu. Lari cepat banget. Ngerti tapi nggak bilang. Karakter kamu terlalu jujur. Tapi aku suka. Kamu gak cuma lari cepat, ngomongnya juga cepat berbelit. Makasih dukungannya. Oke, kita pergi. Dah, kamu namanya siapa? Aku Dusia Oyu. Aku Suhan. Du Xiaoyu. Nanti nggak enak kalau manggil istri, ya? Gimana menurutmu? Ayo pergi. Mau nanya sesuatu. Apa? Punya pacar nggak? Kenapa? Aku mau ngejar kamu. Kalau aku punya pacar, Ya rebut aja. Jangan bilang kamu udah nikah. nikah pun kamu berani rebut. Kayaknya. Bahkan kalau udah nikah. Pernikahan yang bisa dipisahkan, itu bukan pernikahan yang baik. Kamu ngomong banyak banget, ya? Kesiap cewek gitu? Nggak kok, cuma kamu yang bikin aku ngerasain. Apa itu cinta pada pandangan pertama? Ayo pergi. Sering-sering kontak ya. Boleh juga, Lao Chin. Juk Xiaoyu itu, kayaknya. Kamu jatuh cinta sama dia. Kalian kenalan lewat kencan buta, jalannya udah jelas. Tapi dia nggak suka sama kencan buta ini. Sama aku juga nggak ada perasaan. Ini cuma strategi darurat. Pokoknya harus bikin dia stay dulu. Maksud kamu gitu? Kakak, adik, lama-lama jadi jodoh. Maksudnya gitu sih. Tapi sekarang dia beneran anggap aku kakak. Aku juga jadi kepala departemen iklan di koran. Buka perusahaan iklan sendiri, urusan media sosial. Sekarang udah lumayan matang, dari segi ekonomi aja. Sekarang saya benar-benar tidak melakukan apa-apa. Saya bisa santai selama 10 tahun. Jadi maksudmu selanjutnya? Saya akan mencoba yang terbaik. Fokus pada Juk Xiaoyu. Bukan Suhan kan? Halo, nama saya Liao Jinsi, pemilik homestay ini. Halo, Huanghe sedang keluar untuk urusan. Dia meminta saya untuk menjamu Anda. terima kasih banyak. Bagaimana? Apakah Anda suka gaya kami? Homestay ini benar-benar bagus. Ayo, masuk ke dalam. Naiklah.
Mungkin dia sudah pergi ke rumah nenek. Siapa itu? Siapa yang kamu pikirkan? Saya tidak memikirkan siapa-siapa. Tiba-tiba saya ingat, Xiaoyu mengirimi saya materi tentang kaca patri. Kamu taruh di mana? Di gudang. Kamu ini, saya sudah bilang taruh di rak buku. Kenapa kamu taruh di gudang? Kamu mau tunggu tikus menggerogoti? Kalau anak perempuan saya tahu saya taruh buku di gudang. Dia pasti marah besar. Ayo, lihat ruang tamu saya. Saya suka mengoleksi. Piring ikan ini adalah favorit saya. Biasanya. Hanya Anda yang di sini? Kebanyakan waktu, tidak, kadang-kadang. Teman-teman dari berbagai tempat berkumpul di sini. Kita ngobrol dan minum teh bersama. Ini, piring ikan ini, adalah hasil kolaborasi 9 seniman. Ayo naik lagi. Oke. Sudah kembali. Ayo, Jangan bergerak. kenapa? Kenapa pulang tidak bilang dulu? Saya sedang menyetir, takut kalian khawatir. Mobilnya? Di rumah nenek, Xiaoyu sudah kembali. ibu. Cepat ambil ini. Bukan untuk menjemput putri. Aku tidak perlu ini, apa yang kamu bawa? Ini sampah. Ayah mau buang sampah. Cepat masuk, aku belikan baju baru. Pulang ya pulang. Ngapain beli-beli? Pak Liao, ada tamu dari Jepang di atas. Minta tolong tulis kaligrafi. Baik. Saudara, minum teh dulu, aku sebentar lagi kembali. Baik. Jangan sungkan, santai saja, lihat-lihat sekitar. Ini penginapan, seperti rumah sendiri, di sana ada piring ikan. Mau minum, di sana ada bar, aku sebentar lagi kembali. Baik. Lama tidak bertemu. Eyo. Seperti apa hidup ini? Aku ingin tahu lebih dalam. Bahkan ingin terjun ke dalamnya. Dua kata, penginapan, asing tapi hangat. Seolah memiliki daya tarik tertentu. Saat tenang, mungkin lebih mudah. Menyentuh jiwa sendiri. Aku merasa, masuk ke dunia yang sama sekali berbeda dari yang pernah kulihat. Tapi dunia ini sepertinya sudah lama berhubungan denganku. Bikin ayahmu seperti seniman. Ayahku memang punya aura seniman, kan? Atau aku yang lebih keren. Dia belum buka, dia enggak. Jangan. Kenapa sih? Aku mau bawa ini. Keliling desa. Orang-orang pasti tahu kamu pamer. Nanti aku potong saja, selesaikan? Batan, kamu gigit apa? Baton, ayo, dari mana? Ayo, Hampir lupa, 1 juta. Kamu pegang baik-baik ya. Taruh di saku terlalu berat. Benar-benar rela ya? Untuk anak, bisa dimengerti. Sudah jangan cuma melongo, kamu menginap di sini malam ini. Bagaimana? Rasakan, bagaimana lingkungannya? Bagaimana maksudnya? Sangat bagus, aku ingin tinggal di sini seumur hidupku. Tahu kenapa aku tidak tinggal di Beijing? IRI? Lebih dari iri. Kamu ingat, sebelumnya aku bilang padamu. Aku tidak ingin lagi terlibat dalam ujian seni. Enggak. Tidak hanya menyesatkan orang. Uang yang didapat juga tidak nyaman, sudah lebih dari 2 tahun. Selalu tidak bisa memutuskan. Pikir-pikir lucu juga, jurusan kita adalah jurusan kedokteran hewan. Kenangan ini bisa kabur, kamu mengerti? Ryuken, kamu memang belajar jurusan itu.
Kita bisa merawat kucing dan anjing. Atau buka toko hewan peliharaan, asalkan di Beijing. Beri aku jalan hidup, aku tidak akan kembali. Setelah kembali juga baik-baik saja, melanjutkan pekerjaan ayahku. Bukan mengurus pabrik keramik ini, inovasi. Lalu aku buka kelas seni patung untuk anak-anak. Sangat bagus. Bagaimana denganmu? Setelah tidak lagi terlibat dalam ujian seni, mau ngapain? Penginapan. Anakku. Ayah dan ibu. Bukan orang yang tidak punya ide. Kalau tidak, kenapa dulu? Kita tidak bisa membuat bengkel kaca patri itu. Meskipun tidak dapat pesanan besar, tapi ada juga pesanan kecil. Kamu tahu kejadian yang terjadi kemudian. Bengkel kaca patri yang sudah berjalan lebih dari 10 tahun itu akhirnya ditutup dan merugi banyak uang. Bagaimana denganmu? Ayah sudah tua. Tidak ada semangat lagi. Sebenarnya sekarang aku bekerja dengan baik, ayah sekarang berdagang. Setiap musim, tidak hanya menghasilkan uang, tapi juga tidak terlalu stres. Bagaimana dengan bengkel lama kita? Dan wajan kecil itu, semuanya dibuang. Mana ada, kamu pikir, bagi pandai besi ini adalah harta. Orang biasa mana yang tahu, itu kan hanya besi tua. Lagi pula, tidak ada yang menyewa bengkel lama kita, jadi dibiarkan kosong. Utamanya untuk kenangan. Ayah, setelah sekian tahun menjadi pandai kaca patri, untuk alat-alat lama itu, masih ada perasaan. Ayah, aku mengecewakanmu. Tidak. Ternyata, selalu berpikir, ingin hidup seperti apa? Drama kehidupan ini. Singkat dan tidak bisa diulang, harus hidup dengan makna. Apa itu makna? Harus bahagia. Apa itu bahagia? Yaitu di dalam hati. Rasa tenang, rasa sederhana. Sejak bertemu Pak Liao ini, rasa sederhana itu, nyaman, tenang, itulah yang aku inginkan. Kesuksesan tidak bisa ditiru, tapi kita bisa belajar. Pak Liao adalah panutan aku, homestay ini. Aku pasti akan melakukannya. Kamu, temanku, aku orang asli sini, asal kamu bilang. Kamu suruh aku. Segala hal, apapun, aku akan bantu selesaikan. Benar-benar harus berterima kasih pada pamanmu, kalau bukan karena mengirim kartu ini. Bagaimana aku bisa sampai di sini? Bagaimana aku bisa melihat pemandangan ini? Bagaimana aku bisa merasakan? Kali ini aku datang. Seperti harapan dalam karir dan cinta, keduanya terpenuhi. Kamu, bagaimana bisa ada cinta? Lao Su, kamu, jujur saja. Jangan bermain-main di sini, kamu kenapa? Ya. Ayah ibu sudah tua. Nenek lebih tua lagi. Ayah setelah kejadian itu butuh beberapa tahun untuk stabil. Bagaimana aku bisa menggunakan pikiranku untuk mengikat mereka? Mereka yang paling menyayangiku. Tapi siapa yang menyangka? Aku sudah membaca begitu banyak buku, mengikuti begitu banyak ujian, melewati begitu banyak rintangan, hanya untuk meninggalkan mereka. Dia bernama Du Xiaoyu. Ya. Du Xiaoyu. Shen Huange. Huange Xiaoyu. Dari nama saja, kalian berdua lebih cocok. Dia teman kecilku. Waktu kuliah. Jadi orang yang selalu kamu sebutkan itu dia ya? Pernah disebutkan? Selalu bilang kamu sangat suka. Suka apa? Kalau suka, pasti sudah bersama sejak dulu. Kalau begitu aku lega. Kamu lega apa? Agar tidak merusak hubungan di kemudian hari. Kalian berdua sudah jadian? Aku jatuh cinta pada pandangan pertama, sejak pertama kali melihatnya. Aku sudah yakin. Seumur hidup. Hanya dia. Bukan kamu, Lao Su. Tadi kamu masih sangat percaya diri bilang. Aku mau buka homestay,
Kamu pasti bisa. Kenapa tiba-tiba muncul Du Xiaoyu? Kamu mau apa sih? Iya, apa yang sebenarnya aku inginkan? Terus mengelola sekolah pelatihan. Atau datang ke sini mencari ketenangan. Kesan pertama aku terhadap Du Xiaoyu memang bagus. Tapi apakah aku harus benar-benar meninggalkan Beijing demi dia? Beijing, homestay. Du Xiaoyu, panduan membangun homestay. Di Beijing, malam selalu susah tidur, selalu merasa kalau pulang ke rumah akan tidur nyenyak, tapi malam ini aku susah tidur lagi. Tapi perasaan ini berbeda dengan di Beijing. Sepertinya segala sesuatu di kampung halaman melambai, mendorongku untuk tinggal. Dulu selalu berpikir, selain mencari uang, aku sedang mewujudkan mimpi sekelompok anak-anak. Tapi tidak pernah terpikir, apa sebenarnya mimpiku. Atau, aku selalu hidup dalam mimpi. Aku sepertinya mulai mengerti. Asalkan ada sesuatu yang diidamkan di depan mata. Bisa mengalihkan perhatian dari kegelisahan akan masa depan yang tak terlihat. Dan kebingungan terhadap kenyataan, sementara waktu. Bagaimanapun, memutus jalan mundur baru bisa maju terus. Aku selalu memberi kabar baik kepada orang tua, tidak pernah kabar buruk. Mereka juga begitu. Setiap liburan, pulang ke rumah, berdiri di bukit, meringkuk di dalam selimut. Selalu ingin tidak akan bekerja lagi. Tapi kapan pernah hanya sekedar berpikir, Tuhan selalu bercanda dengan kita. Entah tidak memberimu harapan, atau memberimu banyak kemungkinan. Terkadang, pilihan dan pergumulan bahkan lebih menyedihkan daripada tiba-tiba berakhir. Dulu aku pikir sekolah pelatihan adalah karir seumur hidup. Setelah dijual, tiba-tiba, aku merasa sangat lega. Targetku berikutnya. Boshan, penginapan, dan gadis bernama Du Xiaoyu. Aku datang. Kota dengan gedung-gedung tinggi. Segala yang telah berlalu. Selamat tinggal. orang bernama Suhan itu tidak pernah menghubungiku lagi. Mungkin dia hanya bercanda saja. Tapi entah kenapa, aku hanya ingin berbicara dengannya tentang kesulitanku saat ini.
sedang sibuk apa? Kebetulan sekali. Du Xiaoyu, apakah kamu sedang di Boshan? Jika iya, aku akan menemuimu. Ya, ayo pergi, Badun. Istri. Terlalu cepat memanggilnya. Du Xiaoyu. Datang. Anjing yang baik. Badun. Mungkin seperti dirimu, memiliki arah. Akan membuat segalanya menjadi jelas. Memiliki arah belum tentu membuat segalanya jelas. Dia masih akan takut, masih akan ragu, orang-orang selalu berpikir. Masa muda adalah untuk berjuang, begitu memilih ketenangan. Dia belum tentu merasa tenang. Kembali ke kampung halaman. Entah kembali dengan penuh kemuliaan, atau kembali setelah tua. Seolah-olah hanya setelah meraih banyak kehormatan, atau setelah terlalu tua. Tidak bisa berjalan lagi, baru memilih untuk melepaskan persaingan di dunia. Berpisah dengan hiruk pikuk dunia. Jadi, orang-orang selalu bilang, tunggu sampai tua, pergi ke desa. Ke pantai, menanam bunga, melihat matahari terbenam. Benar, waktu kecil kita selalu bilang tunggu sampai besar. Ketika benar-benar sudah besar. Lalu bilang, apa sebenarnya yang kita tunggu? Ya, inilah yang disebut tidak menyia-nyiakan waktu. Ucapan ini sangat bagus. Jadi, peganglah keinginan yang paling kamu inginkan. Seperti kata pepatah, satu keinginan bisa mengubah segalanya. Lalu, apa keinginanku? Seperti ini. Saya membelikanmu hadiah kecil, souvenir dari Boshan. Ketika saya melihatnya, saya langsung berpikir, ini dia. Bagaimana kamu tahu? Apa itu? Ini yang terbaik seumur hidup. Siapa itu? Liu Li. Apa maksudnya? Saya akan tinggal di sini. Membuat Liu Li. Kamu ini lebih impulsif daripada saya. Saya serius. Jangan bercanda. Saya tidak bercanda, sejak kecil saya sudah tumbuh di bengkel Liu Li, setiap hari melihat ayah saya dan para master pembuat Liu Li lainnya bekerja. Melihat bahan-bahan merah dan lengket itu, melewati serangkaian proses, akhirnya menjadi karya seni yang indah. Kamu bukan orang Boshan, mungkin kamu tidak memiliki perasaan yang mendalam terhadap Liu Li. Kamu tahu, tungku api, wajan kecil, apa artinya? Bagi para pembuat Liu Li, Apa itu? nyawa. Bagaimana bisa sampai mengorbankan nyawa? Mungkin karena sejak kecil, saya lahir di keluarga pembuat Liu Li. Saya tahu, banyak orang tidak yakin, tapi sebenarnya perkembangannya sangat besar. Boshan adalah kota Liu Li. Liu Li adalah salah satu dari 5 peralatan terkenal di Tiongkok.
Saya harus membuat lebih banyak orang mengenal Liu Li Boshan dan menemukan keindahan Liu Li. Sudah lama saya membantu ayah saya mengumpulkan informasi dan data tentang Liu Li. Saya juga melakukan penelitian yang cermat. Saya rasa saya bisa. Pasti bisa. Benar, kamu harus lebih matang, jangan terlalu tiba-tiba. Kamu tahu seberapa bahagia saya sekarang? Kamu telah menemukan apa yang ingin kamu lakukan, menemukan arahmu. Seperti menemukan dirimu sendiri. Bukan menemukan, tapi itu selalu ada. Di depan mataku. Benar-benar yakin? Yakin. Tidak pergi. Bagus sekali. Nakalia. Bibi Khan. Saya bilang, paket kamu ini mau diambil atau tidak? Sudah seminggu kamu taruh di kantor desa. Taruh di kantor desa, cepatlah datang. Halo, Anda adalah kepala desa, kan? Kamu siapa? Nama saya Zheng Fei, baru saja ditugaskan ke sini. Kamu adalah sekretaris pertama yang dikirim dari atas, ya? Panggil saja saya Xiao Zhen. Kenapa tidak memberitahu sebelumnya? Ini sungguh tidak sopan. Ayo, cepat-cepat, silakan duduk. Tidak apa-apa. Banyak sekali paket ya. Ayah, Meja kantor yang mana ya? kantor-kantor tidak usah buru-buru, begini saya. Saya akan atur makan dan tempat tinggal untukmu. Tidak usah. Maksud saya kita bisa segera mulai bekerja. Bekerja juga harus makan. Saya suruh mereka masak ayam kecil untukmu. Ayo taruh barangnya di sini, ayo. Tidak usah. Kepala, Begini, kamu istirahat dulu. Saya akan segera kembali. kepala desa, sungguh tidak perlu repot. Cepat-cepat silakan kembali. Saya akan segera kembali. Xiaoyu, liburan tahun ini cukup panjang ya. Ayah juga tidak dengar kabarmu. Kapan kembali ke Beijing? Itu saya. Ada apa bilang saja, jangan ragu-ragu. Saya ingin mengundurkan diri. APA. Mengundurkan diri. Apakah pekerjaan tidak memuaskan? Ayah, dengar saya jelaskan. Tidak ada ruang untuk berkembang lagi jika saya ingin naik pangkat. Hanya ada 3 kemungkinan. Pertama, ada koneksi. Kedua, pandai bergaul. Ketiga adalah bertahan. Bertahan sampai saya beruntung terlibat dalam beberapa proyek besar. Tapi kemudian saya pikir, meskipun sampai ke tahap itu, tidak mudah, karena di perusahaan ada begitu banyak karyawan. Kebanyakan levelnya sama dengan saya hampir tidak pernah dapat kesempatan. Kamu harus sabar. Saya akan sabar sampai pensiun. Melihat kembali hidup ini, seolah tidak pernah hidup. Ayah cuma ingin melihat putriku seperti ini. Hidup ini, yang penting aman dan bahagia. Hidup seperti orang biasa aja. Makanya kamu, cepat-cepat jalani dengan tenang. Balik kerja ke Beijing. Aku udah kasih laporan desain ke perusahaan. Kamu tinggal di rumah ngapain? Bikin kerajinan kaca, buka bengkel kaca. Nggak boleh. Kamu ngapain aja boleh. Tapi nggak boleh urus kaca. Kenapa nggak boleh urus kaca? Aku mau urus kaca kenapa? Aku bilang nggak boleh yang nggak boleh. Wrong. Anak perempuanmu balik kerja ke Beijing. Kamu bangku diabetes kupir. Bukan. Siapa yang mau balik ke Beijing? Aku nggak pulang. Apa? Nggak balik? Bukan kamu. Kamu sendiri udah mikir jelas belum? Apapun yang kamu lakukan, kakak dukung. Tapi, kita harus urus masalah ini dulu. Semuanya dipikir matang dulu, oke? Kamu ngapain? Hari ini juga pergi? Sagittariusnya? Cepat bawa dia balik selagi dia masih ragu. Kalau dia tetap nggak mau balik gimana? Cara kerjaku, kamu kan udah tahu? Engerti. Pak, jangan marah. Dengar dulu, perusahaan udah mulai proses. Kamu begini percuma aja. Mingger. Aku kasih tahu ya. Kasih tahu. Sekarang cepat telepon bos, jelasin ke dia. Jelasin apa? Nanti sampai Beijing, minta maaf langsung. Ini kan bawain oleh-oleh lokal. Bawa buat bos. Pak, aku nggak minta didukung, setidaknya jangan halangin aku. Oke? Aku kasih tahu ya. Aku belum sampai pikun, kamu harus dengar kita. Ayo masukin ke sini.
kalian. MA, kamu. Dengerin papa, balik ke Beijing aja. Kalian berdua gimana sih? Aku cuma mau lakuin hal yang disuka. Kok susah banget? Ayo naik. Zai Aus, dengarkan ayah. Masih berdiri di sana ngapain? Pergilah. Xiao Yu, Halamannya lumayan besar. 35.000 setahun. Ini sudah harga terendah. Tidak mahal sih. Betul. Cuma lokasinya ini. Bro. Kalau lokasinya bagus, harganya pasti beda. Iya. Anda benar. Baiklah, saya akan lihat-lihat dulu. Kalau ada kebutuhan, saya akan telepon. Erhui. Numpang ya? Oh, Cepetan. Hui. Jangan bicara dulu, dengar saya. Nanti Du Xiao Yu, kamu bawa dia kemana saja. Kamu harus kasih tahu saya. Kalau kamu gagal, buah-buahan dari rumahmu. Jangan harap bisa dijual lagi, dengar? Kamu harus pelan-pelan. Hati-hati dengan yang mudah pecah, tenang saja. Cepat selesaikan. Paman, saya mau bilang. Kenapa begitu? Bukan. Saya menghindari ayah saya. Kalau dia datang nanti, tolong bantu saya. Bukan, ayahmu itu siapa yang bisa tahan? Bukan, anggap saja kamu tidak melihat saya. Kamu tahu paman ini tidak bisa bohong. Tolong bantu saja. Kebetulan kamu datang, bantu saya. Iya, saya bisa. Tolong tahan ya. Menyusahkan saya. Tunggu, lari apa? Saya tidak bisa jelaskan, cari tempat cepat. Schwebulletin. Sheng Lou datang, ada apa? Enak saya di Xiaoyu, apakah ke sini? Saya tidak lihat. Cepat selesaikan. Lihat mata saya bicara. Dua pria lihat mata ngapain? Tatap mata tidak ada artinya. Aku nggak pacaran sama kamu, siapa yang mau pacaran sama kamu, sok banget deh. Dari kecil sampai besar. Kamu nggak pernah bisa bohong. Mau ngajarin aku? Sekarang aku mau ke bengkelmu, lihat-lihat di dalam. Kalau aku Nimi Du Xiaoyu, aku bakal bakar seluruh bengkelmu ini. Aku bakal bakar semuanya, kamu lihat aja. Ngapain ngindar? Ngindar hari pertama, bisa ngindar hari ke-15? Ini sama sekali bukan solusi. Lagi pula, Om Du benar. Balik lagi bikin kaca itu gampang dibuat? Kalau gampang dibuat, Justru karena yang bikin sedikit, makanya aku mau jadi yang pertama. tapi di hatiku, aku pengen kamu tetap tinggal. Ya kan? Kamu dukung aku. Enggak kok, aku bilang enggak, bengkelmu ini besar banget. Ayo, kamu belum selesai. Kamu berdiri ayah. Pertama jangan gerak, kedua jangan teriak, denger enggak? Jangan kasih kabar ke dia. Oke, setuju. Kamu kenapa? Aku takut sama bapakmu. Cuma segitu aja keberanianmu. Ya ampun.
Ruangan ini buat apa? Gudang buat nyimpen barang. Masih nggak percaya? Ya udah. Shenglou, kamu sibuk aja dulu. Shenlu, kamu ngapain? Jangan kasar, aku kayak ngerasa. Kamu bohong, nggak bohong, jangan ngomong sembarangan. Begini, kamu duduk aja di sini. Aku kau bantu bapakku selesaikan masalah. Oh, bapakku lebih takut sama bapakmu. Cepat-cepat. Sangat keterlaluan, aku dulu Shenlou itu kayak apa? Kamu juga nggak tahu. Ngapain om? Lepasin, lepasin. Kenapa ini? Dia sembunyikan Du Xiaoyu aku. Enggak, dia datang. Siapa bilang datang? Enggak datang, aku bilang dia datang, ya datang. Bapakku nggak tahu. Iya om. Xiaoyu memang datang. Terus aku bilang, ngapain kamu lari? Ngapain kamu lari ke sini? Dia bilang bapaknya ngejar dia, aku bilang bapaknya ngejar kamu. Kamu juga tidak bisa datang ke sini. Aku bilang ayahmu mendidikmu. Semuanya benar, semuanya tepat. Tidak mendengarkan nasihat orang tua, rugi di depan mata. Aku bilang cepat pulang. Pergi minta maaf sama ayahmu. Dia sekarang? Seharusnya di jalan. Di jalan mana? Di jalan pulanglah. Lihat, belajar berjalan. Ini berkat didikanmu yang baik. Huanga, Jangan bilang apa-apa lagi. Pertama kali, merasa kamu berbicara begitu adil. Ayah. Om Shena melihotnya. Iya, benar kan? Maaf ya kalau begitu aku. Kalau begitu aku pulang. Pulang, yang penting bisa ngerti. Iya, aku pergi ya. Hoki om. Tidak apa-apa. Tidak perlu minta maaf lagi. Jangan begitu. Dadah. Du Xiao. Ya ampun, Du Xiaoyu ini, bawaannya banyak sekali. Selesai. Aku bilang, nak, kedepannya kamu tidak boleh menyembunyikan dari ayahmu. Datang ke sini. Iya. Ayahmu itu sangat impulsif. Iya. Dia juga sangat tidak masuk akal. Terima kasih ya om, merepotkanmu. Kalau aku tidak cerdik, semuanya tidak akan beres. Semua berkat kamu. Camel. Maaf. Membuat serangan balik. Aku bilang, dasar anak sialan, anak ini, kamu ngapain sih? Kenapa kamu tidak membiarkannya pergi? Aku tidak tahu apa-apa, dasar brengsek kamu bisa. Lauju, kamu tenang dulu. Tenang dulu. Ini benar-benar memalukan sekali. Sudah pintar ya. Bermain perang gerilya sama ayah. Pulang, lihat bagaimana aku menghajar kamu. Mereka sudah bayar uang muka. Ayah, Kalau begitu, maaf merepotkan, aku mau tanya lagi, di sekitar sini. Ada lagi rumah sebesar ini? tetangga sekitar sini, sebagian besar, sudah disewakan. Bermain diam dengan saya. Sangat hemat kata. Benar kan? Du Xiao. Dengar baik-baik. Kalau tidak kembali ke Beijing, jangan harap dapat perlakuan baik dariku. Ngapain sih? Mau ke toilet. Persiapan ringan. Kok tidak jadi pergi? Nggak ada keinginan lagi. Kalau nggak ada ya sudah jalan. Aku tunggu inspirasinya. Du Xiao. Jengke ya. Jangan nekat melawan di sini. Apa? Du Xiaoyu sudah kembali ke Beijing? Jangan-jangan kamu menyewa rumahnya? Belum juga. Kapan dia berangkat? Baru saja tadi. Oke, tunggu aku. Du Xiaoyu ada? Tunggu sebentar. Hello.
saya Du Xiaoyu. Halo, saya sekretaris pertama yang baru ditugaskan ke desa. Nama saya Zheng Fei. Halo, Sekretaris Zheng. Panggil saja Zheng Fei. Begini, ada beberapa paket kiriman dari Beijing untukmu. Kebetulan lewat sini, kubawakan. Terima kasih. Sama-sama. Berikan padaku. Du Xiaoyu, kenapa tidak pamit? Langsung kembali ke Beijing? Ada masalah apa? Hello. Saya ayah Du Xiaoyu, Du Shenglu. Kami berdua sedang menuju Beijing lewat tol. Anak saya sedang menyetir, tidak bisa bicara. Nanti sampai Beijing baru menghubungimu. Kamu juga dari desa ini? Iya, baru pulang dari Beijing. Mau menetap sini melanjutkan usaha keluarga membuat glasir. Kamu berniat kembali ke kampung halaman? Bisnis? Ya. Hanya melakukan hal yang disukai. Sekalian mempromosikan kaca Boshan. Keluarga mendukung? Lumayan. Itu bagus sekali. Kamu tahu anak muda sekarang. Mereka diminta pulang kampung untuk berbisnis, sangat sulit. Jika ada kebutuhan, kamu bisa cari saya di kantor desa. Saya pasti akan mendukung sepenuhnya. Selamat datang kembali ke kampung halaman. Terima kasih. Ini Zheng Fei, ayah saya. Halo, Anda pemandu ya? Hello. Saya baru saja ditugaskan sebagai sekretaris pertama di desa ini. Nama saya Zheng Fei. Kenapa ditugaskan ke desa kami? Paman, bukan ditugaskan, tapi ditempatkan. Pasti karena tidak berprestasi di atas. Kalau tidak, kenapa kamu dikirim ke sini? Bukan seperti itu maksudnya. Sekarang kan negara mendukung revitalisasi desa. Saya datang ke sini untuk revitalisasi desa. Revitalisasi. Baru saja datang. Banyak pekerjaan belum dimulai, masih berusaha. Kalau begitu, cepatlah berusaha dan mulai. Jangan di sini menambah masalah keluarga kami. Ayah, kamu ngapain? Barusan Xiaoyu bicara dengan saya, katanya. Seluruh keluarga kamu mendukung dia pulang kampung untuk berbisnis. Saya pikir itu sangat luar biasa. Apa yang dia katakan kamu percaya semua? Kamu kenal Jia. Anak kami Du Xiaoyu bukan, karena tidak bisa hidup di Beijing. Baru kembali ke desa, ke kampung halamannya. Dia termasuk elit kota, dia berbeda dengan kamu. Ayah. Ngapain? Zheng Fei baik hati membantu saya. Membawa semua paket ini, saya. Belum sempat berterima kasih. Kamu begini pantas? Dia di sini ngomong sembarangan, kamu pikir pantas? Sekretaris Heng, bagaimana kamu membawa barang ini? Bagaimana kamu memuatnya di mobil, bawa pergi, halaman rumah kami? Tidak boleh menumpuk barang-barang ini. Paman, barang ini milik Xiaoyu. Saya tidak berhak mengambilnya. Du Xiaoyu, saya beritahu ya, barang-barang ini tidak boleh masuk ke rumah kita. Paman, bolehkah aku bicara sebentar? Aku tidak menganggapmu bisu, bicaralah. Membangun desa ini bukan hanya mengandalkan satu orang saja, tapi butuh usaha bersama dari semua orang. Seperti Xiaoyu, pemuda yang memiliki tekad, dia bersedia kembali ke desa kita untuk membantu membangun desa ini. Ini hal yang baik, kita semua harus mendukungnya. Membangun desa semudah itu? Desa ini sudah puluhan tahun seperti ini, bukan berarti kamu datang lalu langsung bisa membangunnya. Lagi pula kamu datang, apakah kamu datang untuk membangun desa? Kamu tidak bekerja, apakah paket datang sendiri? Kamu ini, cepatlah, kirim paket ke rumah yang seharusnya. Tidak mau kirim. Hati-hati di jalan. Sudahlah, Zheng Fei, maaf ya, ayahku memang keras kepala. Tidak apa. Maaf sekali, mungkin kamu bisa pulang dulu. Nanti aku akan minta maaf lagi padamu. Pulang apa? Minta maaf apa? Cepat kembali ke Beijing. Halo, buka bagasi. Makan sudah siap. Kalian berdua, apa yang kalian lakukan? Membuat mie, kalian sudah bekerja keras, harus makan sesuatu. Jangan ada yang makan.
Du Xiaoyu, aku beritahu kamu. Kalau hari ini kamu tidak kembali ke Beijing, seluruh keluarga kita akan kelaparan di sini. Kamu ini kenapa? Aku pergi. Sekarang juga, oke? Xiao Yu. Xiao Yu Bazun. Badan, Xiao Yu. Jangan pedulikan dia. Aku sangat marah. Tidak ada siapa-siapa di sini. Mobil juga tidak ada di sini. Aku bilang padamu, ayahnya sangat cerdik. Kita bisa memikirkan, Xiao Yu kembali ke neneknya. Ayahnya juga bisa memikirkannya, sebentar lagi ayahnya pasti akan kembali, percayalah. Aku akan. Kamu pelan-pelan. Sebenarnya, aku juga tidak tega. Apa yang dikatakan ayah Xiao Yu juga ada benarnya. Waktu itu, sudah susah payah, lulus ujian, lulus kuliah. Kerja di luar juga bagus, kenapa pulang? Pulang begitu saja. Dari kecil, dia tidak pernah masuk dapur, ini membuat kaca patri. Susah, dia tidak tahu. Lalu, Saya serius bilang padanya, tapi dia tidak dengar, dia malah mengkritik saya. Saya rasa sekarang Xiao Yu sudah keluar zibokan. hello, nomor yang Anda hubungi sedang mati. Baden, maaf sudah membuatmu susah. Jangan marah sama Amu ya. Paman, apakah Xiao Yu bersembunyi di sini? Tidak. Siapa ini? Dia. Teman sekelas saya Suhan, dan juga teman Xiao Yu. Paman, halo. Namamu siapa? Suhan. Namanya terdengar agak familiar. Barusan paman yang terima telepon saya. Ingat. Balik lagi. Esai Lisik. Kalian ngomong apa? Paman. Barusan paman bukan di mobil Du Xiao Yu kan? Saya, sampai di pintu tol sana saya. Curan. Kalau dia hilang, kamu balik lagi cari dia. Kenapa? Sedang menginterogasi saya. Bukan. Saya cuma merasa aneh, ini tidak logis. Logika apa? Pertanyaanmu ini lucu. Kenapa jadi marah-marah? Suhan, saya di tepi danau. Saya kirim alamatnya ya. Oke, saya segera ke sana. Paman tunggu dulu ya. Halo Kak Kinsheng. Adik, saya sudah di Boshan. Kenapa tiba-tiba ke Boshan? Ada urusan mendadak, saya pikir. Boshan kan di sini. Adik saya juga di sini, pasti saya harus ketemu kamu. Kamu ada waktu ketemu kakak ya? Tentu saja ada. Kamu di mana? Aku akan datang menemuimu. Curan. Paman, kamu ngapain? Bawa aku cari Du Xiao Yu. Bukan, paman.
Anda tidak perlu repot-repot. Kenapa? Lihat, nenek sendirian di rumah. Perlu ada yang rawatnya, kan? Aku antar Anda ke sana, ya? Bukan, merawat nenek sekarang tidak penting. Sekarang pergi. Kamu ngapain? Turan. Memberi kabar, ya? Tidak. Cepat naik, Paman. Naik. Masuk ke dalam. Naik mobil, cepat pergi. Pelen. Suhan, aku punya teman tiba-tiba datang ke Boshan. Aku akan menjemputnya. Sebentar lagi aku kirim alamatnya. Kamu dan Huang juga datang. Du Xiaoyu, kamu di mana? Kami sudah sampai di Wuyang Lake. Di sini, di Changlan Bridge, kamu di mana? Aku tidak melihatmu. Kamu bilang apa? Kamu kembali ke Beijing? Tunggu sebentar. Sekarang kamu di mana? Kenapa kamu? Teleponnya malah dimatikan. Kamu datang. APA, aku tanya kamu. Sekarang sampai di mana? Di jalan tol. Kamu gila ya? Dia sedang menyetir di jalan tol. Kamu buru-buru apa? Bukan, Paman, dia bilang takut Anda marah. Anda orang seperti itu? Kebetulan Anda di sini. Anda jelaskan padanya. Aku bilang ya, kalau kamu berani telepon dia, aku akan bunuh diri. Kamu percaya tidak? Jangan. Pamoju. Paman, kamu bilang, urusan kami anak muda, Anda jangan ikut campur. Apa urusan kalian? Du Xiaoyu itu anakku, itu urusan keluarga kami. Kembali atau tidak ke Beijing ada hubungannya dengan kamu? Aku kasih tahu ya, Suhan. Kalau kamu berani telepon dia lagi, saya akan lompat dari sini. Jangan, tahun depan ini akan jadi hari kematianku, percaya nggak? Saya nggak main lagi. Kamu pegang Huangnya. Iya. Nggak main lagi, oke? Balik ke Beijing ya, balik ke Beijing. Balik ke Beijing bagus. Bagus banget. Sudah, simpan. Kak Qin Sheng, Kamu datang. kenapa kamu ke Boshan? Ayo duduk. Terima kasih. Mau minum apa? Oh iya, Kopi bagus. Pilihan. Jagoan nih. Tadi kamu telepon, aku kira beneran. Aku kira itu nyata. Kalau aku nggak pakai strategi, gimana ini? Paman Du kayak perkat, bisa ketemu Du Xiaoyu nggak? Cerdik banget. Aku suka sama kamu yang polos kayak gini. Lihat. Dipikirin dikit, langsung sombong. Lao Su. Kamu tega biarin Xiaoyu tinggal buat bikin kaca? Kamu tahu nggak itu susah dan capeknya kayak gimana? Omonganmu nggak ada artinya. Itu pilihan Du Xiaoyu sendiri. Aku kasih tahu, Boshan punya pepatah, kamu benci siapa? Suruh aja orang itu bikin kaca. Bikin kaca itu susah, tahu nggak? Bisa aja kebakar. Kerja lama-lama jantung nggak bagus, mata juga nggak bagus. Lihat aja para pengrajin tua, mana ada yang nggak sakit-sakitan. Nggak, Du Xiaoyu sendiri nggak tahu ya? Kok aku rasa kamu lebih peduli sama dia daripada aku? Kalau kamu tinggal buat bikin kaca, aku juga kasihan kan? Kenapa Paman Du halangin? Kalau anaknya pilih jalan yang bagus, dia bakal ngehalangin? Nggak mungkin. Orang ini selalu berjuang keras buat buka jalan. Terrace, lihat ke belakang. Rasanya masa lalu itu indah banget. Sebenarnya enggak. Kenangan itu punya filter. Menyaring semua rasa sakit itu. Tidak menyenangkan, lalu membuat diri merasa bahwa semua itu indah. Kita mengingat masa lalu. Membuat diri penuh harapan. Kamu bilang begitu. Memang ada benarnya juga. Aku juga merasa, karena keindahan masa lalu itulah yang memberi Du Xiaoyu dorongan ini. Tapi aku percaya, dia bisa memastikan dan memegang teguh pemikiran ini. Karena dia punya tuntutan pada dirinya sendiri. Dan punya harapan pada dunia ini. Itu menunjukkan dia tidak menyerah pada semangat.
dia tidak terbuai. Tidak mati rasa. Dia punya keberanian. Terhadap kemampuannya, dia punya kepercayaan diri. Bahkan dia lebih pantas terhadap masa mudanya. Aku jatuh cinta padanya pada pandangan pertama. Aku suka penampilannya. Saat marah, langsung dan murni. Saat senang, cerah ceria. Aku bisa memastikan, aku jatuh cinta padanya. Dan yang menarikku adalah pesona yang dia pancarkan saat tidak kompromi terhadap dirinya sendiri dan dunia ini. Sangat indah. Kamu terlalu pandai bicara. Benar-benar mengundurkan diri. Aku sudah memutuskan untuk tinggal di Boshan membuat kaca patri. Tapi, di Beijing juga ada pabrik kaca patri. Kamu belum pernah dengar ungkapan itu kan? Dunia melihat kaca patri Tiongkok, Tiongkok melihat kaca patri Boshan. Kaca patri Boshan begitu hebat ya. Pelan-pelan, pelan-pelan. Anak ini benar-benar. Mainem air pelan-pelan. Lihat kamu, pelan-pelan. Kamu bilang tidak ada yang merawat, cepat lab, tidak apa-apa. Apa yang kamu lakukan? Di siang bolong kamu menggoda wanita baik-baik. Bukan, kalian siapa? Ada apa denganmu? Tidak apa-apa. Kalian datang tepat waktu. Aku perkenalkan kalian. Ini kakak yang aku kenal di Beijing, Qin Sheng. Teman kecil Shen Huange. Ini teman kuliah Huange, juga baru saja aku kenal. Teman Suhan. Maaf ya. Halo. Gak apa-apa? Gak apa-apa, kalian duduk aja, aku duluan. Beresin dulu. Gak apa-apa, gak apa-apa. Duduk, duduk, duduk. Oke. Kalian kenal Xiao Yu udah berapa lama? Tadi kan udah bilang, baru kenal. Aku beda sama dia, aku udah kenal Xiao Yu lama banget. Kami udah kenal lebih dari 20 tahun, hubungannya sangat dekat. Iya kan? Betul, aku juga udah kenal Xiao Yu beberapa tahun. Tapi, aku belum pernah dengar dia cerita tentang kamu. Zheng Fei, ada teman dari Beijing datang, nanti. Kita makan bareng yuk. Hello Fei. Xiao Yu, aku gak ikut ya. Kalau ada apa-apa, kamu bisa cari aku di kantor desa. Kamu harus datang waktu kita tambah WeChat. Bukannya udah aku bilang, teman kayak kamu, aku pasti jaga. Jangan sungkan sama aku. Aku juga pasti jaga. Pembangunan desa butuh orang kaya kamu. Pemuda yang berprestasi. Dan butuh pejabat yang baik seperti kamu. Nanti aku kirim alamatnya. Kamu datang, kita ngobrol baik-baik. Kamu juga kasih aku saran. Oke? Baiklah, nanti aku datang. Ngobrol apa? Terima kasih. Ngobrolnya lancar kan? Lankar. Aku baru aja bilang terima kasih kedua teman ini, karena udah jaga kamu di Boshan. Sangat perhatian sama kamu. Enggak, aku yang harus berterima kasih. Iya kan? Orang jaga Xiao Yu. Barusan ngobrol sama abang ini, dari kehidupan sampai karir. Di Beijing, semua aspeknya sangat perhatian sama kamu kan? Berkat Abang Qin Sheng, dia memang sangat perhatian sama aku di Beijing. Kalau gitu nanti gak perlu lagi jaga. Xiao Yu kan udah pulang kampung, walaupun dia balik ke Beijing. Aku juga orang Beijing, jadi gak perlu repot-repot abang. Kayaknya aku gak bisa hidup mandiri aja. Kamu jaga aku apa sih? Cuma ngomong aja. Ada satu hal yang kamu belum bilang ke abang kan? Apa sih? Nanti harus panggil abang ipar. Ah, masa sih? Kayak beneran aja. Kayaknya adikku punya satu lagi yang naksir ya. Maksudnya lagi apa? Xiao Yu. Oke, lumayan menarik perhatiannya. Gak akan lagi. Mulai sekarang di rumah cuma ada aku, pilihan Xiao Yu udah pasti. Dia gak punya pilihan lain. Kok kamu gak punya malu sih? Bercanda aja. Nah, kalau kalian semua teman Xiao Yu, jangan pulang dulu, nanti malam aku traktir makan. Ini nggak tepat, Xiao Yu meskipun orang Boshan. Tapi baru pulang dari luar kota, kalian berdua juga orang luar kota. Aku sebagai tuan rumah, aku yang traktir. Kamu ngomong apa sih? Ini kakak. Orang yang lebih tua. Ngapain kamu yang ngurus? Jangan rebutan, kalau memang semuanya karena aku. Aku yang traktir aja. Kebetulan hari ini aku kenalan sama teman baru. Aku ajak dia juga. Xiao Yu, kamu panggil teman itu. Aku yang traktir, jangan sungkan. Cuma ini?
128 per orang. Masa sih? Ganti tempat aja. Cocok nggak? Aku ikut sama kamu. Oh, Ada yang nggak beres nggak? anak ini. Kayaknya ada niat sama Xiao Yu. Setidaknya kamu nggak terlalu bodoh. Dia datang karena orangnya. Buat apa sih? Iya kan, Xiao Yu sekarang memutuskan tinggal di Boshan. Nggak balik ke Beijing lagi. Kamu nggak lihat ya? Dia datang buat ngajak. Kalau gitu, Xiao Yu nggak aman di Boshan maupun di Beijing. Maksudnya apa? Ini kan kamu yang bilang. Kamu bilang orang ini nggak punya niat baik. Ini saingan berat. Kayaknya harus pakai ilmu kita waktu kuliah nih. Kamu bodoh ya? Pakai ilmu kita. Kak, kita akan belajar kedokteran hewan. Dia marga apa? Barusan bilang marga Kin. Dapat nggak? Bangsat. Jangan buang sampah sembarangan. Ini pertama kalinya kamu datang ke Boshan. Ayo. Sebagai tuan rumah, saya akan angkat gelas pertama. Selamat datang Kak Qinsheng. Datang ke Boshan kami. Selamat datang Sekretaris Zheng. Mari kita kenal dan menjadi teman. Ayo. Ayo. Sheng Fei, saya minta maaf atas nama ayah saya. Jangan sungkan-sungkan. Saya malah harus berterima kasih padamu, karena memperkenalkan saya pada begitu banyak teman baik. Kalau begitu saya juga akan angkat gelas. Terima kasih semuanya. Sudah datang ke Boshan untuk memulai usaha. Selamat datang bergabung dalam tim membangun desa. Ayo. Oh ya, Xiao Yu. Sepertinya ayahmu tidak terlalu mendukungmu tinggal di Boshan ya. Rencana bisnismu ini, apakah akan ada hambatan? Saya tidak berpikir begitu. Di dunia ini, tidak ada orang tua yang tidak menyayangi anaknya. Asalkan kamu cukup tegas. Jelaskan semuanya dengan baik, pada akhirnya. Dia pasti akan mengikuti keinginanmu. Dengarkan nasihat saya. Dukung kamu untuk tetap memegang pendirianmu. Saya sangat setuju dengan pendapat Suhan. Tapi, menurut saya dalam situasi sekarang ini, Xiao Yu sebaiknya kembali ke Beijing dulu. Tapi Xiao Yu, kamu tahu saya selalu mendukungmu kan? Kalau kamu sudah kembali ke Beijing, jujur saja, itu seperti seorang pengecut. Masih ngotot apa lagi? Kak Qinsheng, kamu juga tahu sifat saya. Saya bukan tidak sabaran. Tapi alasan saya memilih ini adalah karena tidak mau hidup biasa-biasa saja. Dan kalau terus menunda-nunda, biaya waktu yang terbuang sebenarnya lebih besar. Pokoknya saya tidak akan kembali. Cari cara dulu. Saya suka kekerasan hatimu ini. Kalau begitu dalam situasi sekarang ini, mungkin ada satu cara yang bisa memuaskan kedua belah pihak. Cara apa? Paman tidak melihat prospek kaca patri, kan? Kalau budget kita tunjukin padanya prospek yang baik. Sebenarnya, apapun yang dilakukan, asal terkait dengan pasar. Masalah utamanya adalah mencari solusi untuk penjualan. Asalkan penjualan teratasi, saya yakin. Paman pasti tidak akan ada masalah. Bukannya kamu di depan pintu? Kenapa masih menelepon saya? Saya lihat APA ITU. Cek apakah pulsa saya masih ada atau tidak. Cepat masuk dan tidur. Sudah, kamu tidak perlu khawatir. Hei, Kak Qinsheng, saya interupsi sebentar. Karena sekarang kita masih dalam tahap awal. Produknya pun belum ada. Bagaimana kita bisa membicarakan penjualannya, benar kan? Saya punya teman di Beijing yang khusus menangani ekspor kerajinan tangan, nanti bisa dihubungi. Saya akan menyimpan sumber ini untukmu. Kita bisa membuat beberapa produk khusus. Saya pikir ini adalah ide yang bagus. Saya sebelumnya bekerja di organisasi pemuda. Saya punya beberapa teman muda. Saya bisa tanya kepada anggota pemuda itu. Apakah ada yang cocok denganmu? Nanti bisa disambungkan. Mari kita lihat. Pemandangan ini indah. Semua orang memberikan ide. Tawa ini seakan memberikan secercah harapan. Saya usul, isi gelas kita. Mari kita minum.